Halo teman-teman, perkenalkan saya Mulyadi dari kelas Informatika dengan NIM 2211004 di Universitas Mulia Balikpapan. Nah, kali ini kita akan mempresentasikan ya bagaimana eh, algoritma klasifikasi dan clustering itu. Nah, di sini untuk konten presentasinya yang pertama adalah introduction, terus ada landscape, components, types, dan how atau bagaimana cara menggunakan jenis-jenisnya, terus kemudian nanti ada conclusion di akhir presentasi. Nah, kita bisa langsung saja ke introduction ya teman-teman. Nah, untuk introduction itu pertama-tama saya akan menjelaskan tentang klasifikasi dan clustering ya. Algoritma klasifikasi itu simpelnya masuk di bagian dari supervised learning, yaitu metode pembelajaran mesin yang bekerja dengan data yang sudah memiliki label ya teman-teman. Nah, nanti tujuan dari klasifikasi ini itu membuat data baru berdasarkan pola yang sudah dibeli label tadinya. Nah, di sisi lain ada algoritma clustering. Nah, clustering ini masuk ke unsupervised unsupervised learning. Nah, di sini nanti metodenya ada seperti k-means dan ada dbScan, terus juga nanti bisa membantu mengelompokkan data-data berdasarkan kemiripan dan sangat berguna untuk eksplorasi data atau eksperimentasi. Nah, biasanya algoritma clustering ini digunakan untuk melabelkan atau membuat sebuah label untuk disiapkan untuk supervised learning nantinya. Jadi bisa beragam. Jadi sangat perlu untuk unsupervised learning ini dari clustering. Oke, kita langsung saja ke jenis-jenisnya ya teman-teman. Jenis-jenis dan cara menggunakannya. Nah, yang pertama itu ada logistic regression. Nah, logistic regression ini algoritma klasifikasi yang digunakan untuk memprediksi probabilitas suatu data masuk ke kelas tertentu. Nah, baik untuk kasus biner, dua kelas, atau maupun multi kelas. Algoritma ini menggunakan fungsi logistik atau sigmoid untuk menghasilkan output berupa nilai probabilitas 0 dan 1. Nah, logistic regression ini termasuk dari data ini ya teman-teman, termasuk dari bentuk metode supervised learning ya. Jadi dia di sini menentukan y dan x-nya apa, misalnya nanti x-nya apa, terus kemudian y-nya apa. Y ini bisa disebut sebagai label ya teman-teman. X ini bisa disebut sebagai datanya. Jadi nanti dari data tersebut menghasilkan label apa kayak gitu. Nah, itu nanti bisa dihitung dari logistic regression ini. Nah, logistic regression juga nanti ada namanya normalisasi data agar datanya semua berbentuk angka 0 dan 1. Jadi gampang untuk menentukan probabilitas dari sebuah logistic regression ini. Nah, bisa dilihat di sini bentuk kodenya. Kalau dari Python kita menggunakan sklearn atau scikit-learn, dan di sini pakai linear model dan logistic regression. Nanti tinggal di load aja model logistic regressionnya dan di fitkan. Nah, kalau dalam bentuk grafik, dalam bentuk grafik ini kurang lebih seperti ini. Jadi dia melengkung mengikuti data. Nah, di sini nanti kita bisa melihat dari arah lengkungan-lengkungannya itu biasa ada titik-titik data yang nanti eh, titik-titik data tersebut menghasilkan garis logistic regression. Nah, garis itu yang disebut dengan prediksinya nanti. Oke, lanjut ke k-nearest neighbors ya. Kalau k-nearest neighbors itu termasuk dari algoritma klasifikasi ya. Bisa klasifikasi, bisa clustering juga ya, teman-teman. Jadi dia bisa dua. Nah, di KNN ini itu menentukan suatu kelas data berdasarkan mayoritas kelas dari K data terdekat di sekitarnya. KNN tidak membentuk model saat pelatihan, tetapi menyimpan seluruh data latih, membuat prediksi berdasarkan jarak ketika ada data baru. Seperti itu. Nah, bisa dilihat dari gambar grafiknya ya, teman-teman. Jadi nanti nilai K-nya itu di pick random atau di eh, ambil secara random di mana nilai K itu. Nah, nanti dari nilai K itu mengambil titik-titik sesuai dengan jumlah klasifikasinya. Nanti dia mengambil titik-titik terdekatnya, namanya K-means, KNN, sorry, KNN itu dia mengambil titik-titik terdekatnya dan mengklasifikasikan bahwa titik tersebut itu belongs to K tersebut. Jadi K tersebut bisa difungsikan sebagai klasifikasi atau labelnya seperti itu. Nah, kemudian ada random forest. Nah, random forest itu algoritma klasifikasi berbasis ensemble learning yang membangun banyak pohon keputusan. Jadi dari pohon-pohon keputusan tersebut diambil parameter-parameternya dan kemudian nanti pada akhirnya menentukan kelas finalnya. Nanti dia masuk ke bagian
kelas mana yang paling mendekati atau paling banyak, seperti itu. Nah, di sini, menggabungkan hasilnya ya, tadi yang seperti saya jelaskan untuk membuat prediksi yang lebih akurat dan stabil nantinya. Nah, kalau di Python itu menggunakan sklearn juga, ensemble, dan random forest classifier, seperti itu. Nah, kesimpulannya, algoritma klasifikasi digunakan ketika data memiliki label dan bertujuan untuk memprediksi kelas dari data baru ya, teman-teman. Contohnya tadi ada logistic regression, KNN, dan random forest, dan masing-masing memiliki pendekatan dan keunggulan tersendiri. Nah, di sisi lain, algoritma clustering digunakan untuk menemukan pola atau kelompok dalam data yang tidak memiliki label. Contohnya metode seperti K-means atau KNN tadi. Terus dan DBScan membantu mengumpulkan data untuk berdasarkan kemiripan dan sangat berguna untuk eksplorasi data dan atau segmentasi pemilihan algoritma yang tepat bergantung pada tujuan analisis dan karakteristik data yang digunakan. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman, presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.